kawan JB, selamat sore. Hari ini balik lagi sama saya Tiara Salampesi dari Jelajah Bineka. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal ngobrol kain batik Keraton Cirebon. Nah, mungkin ada beberapa yang taunya kain batik tuh hanya Cirebon, tapi ada tipe yang keraton. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng sama Pak Komarudin Kudia. Beliau adalah pemilik dari Rumah Batik Komar. Nah, Rumah Batik Komar sendiri ini sudah berdiri dari tahun 1998 dan sampai sekarang itu sudah tersebar di Cirebon dan Bandung. Coba ya kita undang Pak Komar. Apakah beliau sudah ada? Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan apa sih batik Keraton Cirebon itu kayak gimana, misalnya ciri khasnya, boleh langsung nanti komen di kolom komentar. Bisa nanti langsung kita ngobrol bareng Pak Komar. Ya, coba kita cek Pak Komarnya. Coba. Yang penasaran, yang pengen tahu lebih banyak soal batik, terutama batik Cirebon, boleh. Ini yang udah ada yang gabung, halo, ada Jelajah Kain, ada Gading BM, ada Aisyarif. Boleh nanti yang mau bertanya langsung di kolom komentar ya. Nah, coba ya kita, oh ini Pak Komarnya udah masuk, coba kita. Halo, Halo, Pak Komar, selamat sore. ya. Dengan siapa ini? Tiara, Pak. Oh, Mbak Tiara. Oke, Iya. ya. Gimana Mbak Tiara? Selamat Oh, sore. sehat, Pak. Pak Komar Alhamdulillah sehat. 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 Ini di Cirebon atau di Bandung nih, Pak? Kita di Bandung, Mbak, di daerah Oh, di Cigadung. Bandung. Oh, Cigadung. Ini di ini apa ya? Di Rumah ini Batik ya Komar. rumah Batik Komar di Cigadung. Wah, oke. Nah, Pak, hari ini kita mau ngajak Pak Komar untuk ngobrolin soal batik Keraton Cirebon nih, Pak. Oke. Mm-mm. Ah. Nah, mungkin ada banyak teman-teman yang belum terlalu kenal batik keraton nih Pak. Ada perbedaan nggak sih Pak antara batik keraton Cirebon dengan motif batik Cirebon biasanya? Jelas beda ya. Hmm. Jadi kalau di Cirebon itu genre batiknya, jenis batiknya ada batik keraton sama Hmm. batik pesisiran, ya. Oke. Kemudian kalau kita mau sebut lagi batik-batik yang di luar dari Kabupaten Cirebonnya sendiri, batik-batik pesanan dari luar kota, gitu. Jadi Oke. kalau batik keraton Cirebon itu seluruh motifnya, ragam hiasnya itu dipengaruhi oleh budaya keraton. Kebetulan Oke. saya pada waktu menyelesaikan disertasinya, waktu ngambil program doktornya, saya mengambil Ah. disertasi tentang batik keraton Cirebon. Jadi insya Allah saya Oke. boleh dikatakan mungkin yang memiliki motif batik keraton Cirebon terbanyak kali ya. Karena hasil dari apa namanya waktu kajian eksplorasinya Hmm. sampai ke revitalisasinya gitu. Oke. Baik. Wah, ini ada yang komen nih Pak. Jelajah kayak wah Ap, harus main ke rumah batik Komar nih. eh, Boleh. Ada juga Dedet Bagusnya. Wah harus sambil kunjungi jalan rumah ya, batik sambil jalan Komar. ya. Boleh. Nah kalau Wah, ini banyak. Ah, ini ruangan showroomnya. Ini oke, Pak. koleksi buku-buku apa dan apa kain-kain batik dari seluruh Indonesia. Nah Hmm. ini yang diplastikin ini adalah hasil dari pada waktu saya melakukan riset, Hmm. kemudian ini di repro, batik-batik keraton. Oke. Nah ini kondisinya seperti ini disimpan, Hmm. rapi ada 70 motif. Oke. Nah, oke, Matiara. Nah, Gimana berarti lagi? kalau Ayo. kalau batik keraton sendiri tuh punya berapa motif sih, Pak? Sebenarnya kalau yang untuk Tujuh, keraton ya. kalau yang terdata sih ada sekitar 70 ya. tujuh Oh, puluh 70. motif. Ya,
Nah, kalau batik keraton itu nanti bisa dikenali dari beberapa tema motifnya, ya. Hmm. Ada yang mengandung makna simbolik, ada yang Oke. nanti ada simbol-simbol mitologi, kemudian juga Hmm. nanti ada yang makna spiritual gitu ya. Itu banyak. Oh, oke. Hmm. Jadi ciri-ciri khasnya sendiri ada berarti ya Pak dari tiap motifnya. Iya, nah kemudian kalau misalkan kita lihat dari bentuk ragam hiasnya, ada yang dari Hmm. tumbuhan, kemudian ada yang Iya. dari wadasan, ada yang mega mendung, ada Hmm. binatang-binatang mitologi, ada landscaping gitu. Seperti itu. Oke. Nah, berarti tapi Oke. kalau untuk yang motifnya itu ada yang mungkin kayak sakral atau hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu nggak Pak? Kalau dari tiap motif? Kebetulan kalau batik keraton Cirebon itu berbeda dengan batik keraton yang dari Mataram. Ya, kalau Oke. dari Mataram itu kan adalah batik-batik larangan, misalnya yang Hmm. dipakai oleh Iya. pegustennya atau Iya. rajanya itu nggak boleh dipakai. Tapi kalau Cirebon hampir semuanya Hmm. boleh dipakai. Ya, Oke. jadi tidak ada bentuk semacam larangan gitu. Hmm. Walaupun dipakai oleh sultannya sendiri gitu. Hmm. Hanya kitanya aja sebagai Oke. misalkan masyarakat itu ya tahu diri lah gitu ya. Kalau yang sultan pakai Oke. pasti kalau apa namanya orang-orang yang terdekat di dalam keratonnya, ah ini dipakai sultan, kita pakai yang lainnya saja, mungkin gitu mbak. Oke, tapi pada perjalanannya itu nggak ada larangannya berarti ya Pak ya? Nggak ada. Hmm. Kalau tadi kan Pak Komar sempat jelasin kalau motifnya itu kayak dari tumbuhan atau mungkin kayak berasal dari berkembang pada keraton tahun kesepuhan gitu kan Pak. Nah kalau yang Betul. aku baca itu berarti motifnya sedikit dipengaruhi oleh budaya Hindu, Islam, Cina itu nggak suka untuk Ya, motifnya. jadi kalau batik keraton itu kan kita lihat dulu di keraton itu ada keraton Kasepuhan ya. Hmm. Kasepuhan, Keraton Kanoman, Kecirebonan, Ya. dan ada bagi tempat namanya Keprabon. Keprabon itu lebih Oke. disebutnya orang sana itu peguron. Jadi Oke. calon-calon sultan Hmm. harus menimba ilmu di Keprabon dulu. Nah, nanti baru Oh. setelah cukup mungkin ilmunya Hmm. mumpuni baru duduk sebagai pengganti sultan yang sebelumnya gitu. Oh, oke. Kalau di jadi kalau teman-teman mau nyari batik keraton nih bisa di batik di rumah batik Komar juga nih Pak. Ya, di Batik Komar bisa, mau beli di Hmm. tempat-tempat di daerahnya di Cirebon juga bisa gitu ya. Oke. Tapi kalau kalau yang biasanya untuk yang Hmm. melakukan studi, ya Ya. nanti banyak yang datang ke tempat kami untuk mencari referensi foto-foto batiknya gitu Oh, kan. Karena oke. saya memiliki dokumentasi yang sangat lengkap sekali dari Hmm. mulai sketsa, kemudian Oh. juga teknik produksinya, Hmm. aneka motifnya. Ini yang seperti ini nih kita saya tunjukin ya, mungkin tuh Boleh, bisa boleh, lihat. boleh. Oh, gitu. Oke. Ada naga seba, Hmm. ada apa namanya ini sumping kresna, kemudian banyak sekali. Hmm. Ada sumping darawati, Hmm. kemudian wadas mantingan, panji semirang, sawat Hmm. romo, sawat penganten, banjar Oke, Pak. balong, ya Sinagaliman, Hmm. banyak sekali, ada 70-an. Banyak berarti. Nah, Yang ini namanya singa Banaspati ini, yang ini. oh Banaspati. Oh ya. Gitu. Pak, ini ada Apalagi yang bertanya nih Pak dari penonton kita, ada jelajah kain. Proses pembuatannya apakah sama dengan batik lainnya Pak? jadi kalau proses pembuatan batik sebenarnya hampir sama. Hampir sama Oke. dimanapun. Kalau yang dinamakan batik itu secara proses harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warnanya. Jadi kalau Oh. ada orang yang membuat ragam hias kemudian menggunakan bukan lilin panas, menggunakan lilin dingin, menggunakan tamarin, menggunakan guta, menggunakan beras ketan misalkan, itu tidak boleh disebut batik karena kita Oh. SNI-nya juga mengatakan bahwa yang namanya batik itu dalam proses pembuatan gambarnya harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna.
Nah, kalau mengenai Oh. pewarnanya sendiri boleh sintetis, boleh Hmm. natural gitu, boleh. Tapi yang Oh. jelas ada yang harus kita sama-sama ketahui, kalau batik itu adalah proses rintang warna menggunakan lilin panas. Tapi Oh. juga proses rintang warna ini yang menggunakan Hmm. lilin panas itu tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Hmm. Dari sejak dulu di negara-negara di luar Indonesia pun itu sudah ada. Tapi kalau Oh. istilah batik itu Hmm. Indonesia asli. Jadi kalau misalkan Oke. seperti sekarang lagi heboh beberapa negara misalnya mengakui bahwa batik dari Hmm. negaranya, silahkan Ya. saja. Ya kalau Oh. ditarik menurut sejarahnya pasti Hmm. dia nggak akan ketemu istilah dari mana batik gitu, kecuali dari Batik. Oh. Indonesia. Dan mungkin juga kata istilah batik itu sudah menjadi glosarium dunia, Hmm. Ya. sehingga orang asing, orang luar yang menyebut batik, mau menyebut kain-kain yang dibuat seperti lilin Hmm. begini, lebih fasih mengatakan ini batik. Batik. Ada Oh. juga misalkan tenun, ada yang nyebutnya ikat gitu, atau Hmm. Ya. misalnya songket. Jadi bisa jadi Hmm. songket juga nanti ada yang menyebut di tempat lain. Oke. Jadi Iya, apalagi kalau Mbak. ini ada yang nanya nih Pak, Dedet Mhm. Bagus View, apakah pemasarannya di Cirebon saja atau bagaimana? Untuk batik yang keraton itu ya Pak? Kalau batik keraton sebenarnya tidak hanya di Cirebon saja, di luar Hmm. Cirebon lah. Hampir semua produk-produk batik yang ada di Cirebon maupun Hmm. apa namanya di kota-kota lain juga sekarang tuh sudah pada lintas provinsi, bahkan sudah pada Oke. ekspor. Kami sendiri ya Hmm. ekspor ke Amerika ya pernah cukup Oh. berapa tahun, ke Jepang sampai sekarang udah lebih dari 10 tahun kita masih melakukan ekspor kimono. Tapi kimononya batik Hmm. gitu. Oh, Jadi oke Pak. materialnya dari Jepang, diproduksinya di sini di Indonesia, Ah. di Bandung dan di Cirebon dengan tekniknya batik. Gitu. Jadi nanti di sana Oh, adanya kimononya kimono batik. iya, Pak. Iya. Hmm. Mm-mm. Nah, kalau yang aku sempat baca nih Pak kan dibilang ciri khas batik keraton Cirebon itu lebih maskulin nih Pak, karena Ya. pada zaman dulu yang pembatiknya adalah para lelaki ya Pak. Nah, Hmm. untuk saat ini masih hanya pria saja atau sudah ada kaum wanita yang membatiknya Pak? Ya. Jadi setahu saya dari tahun 1900-an juga awal Hmm. eh, mengerjakannya kebanyakannya laki-laki. Ya, yang Oh, mengerjakannya oke. laki-laki. Tapi kalau sekarang itu sudah banyaknya perempuan, Mbak. Ya, laki-lakinya sudah Oh, jarang dan yang mengerjakan batik keraton itu hmm. dari dulu-dulunya ya Hmm. sekarang ini Oh, dikerjakannya itu di daerah Cirebon. Sebentar ya, Mbak ya. oh, Kan oh. telepon Ibu, Bapak lagi online. Gitu. Hmm. Jadi yang Oh, mengerjakan produksi batik keraton itu hmm. hampir 100%-nya sudah di luar tembok keraton dan adanya Hmm. di daerah Trusmi. Gitu. Rusmi. Nah, Trusmi, Pleret, Cirebon. Oke. Kalau tadi mengenai ciri khasnya, kalau batik Hmm. keraton itu latarnya biasanya itu gading seperti gini ya, Mbak ya. Tuh, ya latarnya Oke. putih, warnanya kuning Hmm. gading atau juga broken white. Nah, kemudian yang Oh. mencirikannya lagi biasanya ini seperti teknik yang ini mungkin bisa dilihat ya ini. Nah, ini namanya merawit. Jadi Merawit. latarnya putih, kemudian ini outline-nya itu tipis ya, warnanya tuh Oh. gelap, warnanya hitam. Nah, ini yang Oke. mencirikan batik keraton. Tuh kayak gini. Nih, ya. Oke. Nah, Oke. ini keraton Cirebon ini kan untuk membuat garis seperti ini nih nggak gampang, Hmm. ditutup lilin nih Hmm. kanan kirinya. Tutup Oh. lilin, nah baru nanti diberi warna. Jadi itu timbul warna itu karena dari proses apa namanya Hmm. pencantingan yang halus sekali gitu. Oke, berarti itu ciri khas rata-rata untuk motif batik keraton gitu ya Pak? Iya. Warnanya. Nah, kalau tadi masih menyambung laki-laki karena Hmm. kebanyakannya batik keraton itu lahir dari para santri yang menjalankan Oh. tarekat syatariah. Makanya Hmm. motif-motifnya juga ke sebagian besar itu memiliki makna Hmm. simbolik dan spiritualitas yang sangat tinggi. Oh, Jadi simbolik. seperti istilahnya seperti patran kangkung. Kangkung itu adalah ingkang langkung, Hmm. ingkang agung. Sejatinya adalah Allah.
Jadi orang yang belajar apa namanya mendalami ilmu agama Islam ya di ajaran tarekat Syatariyah itu ya dia memahami, apa ya, memahami kebesaran Allah itu, kemudian ingin dilukiskan ilustrasinya itu dalam bentuk-bentuk gambar-gambar itu, tapi semuanya bermakna-makna simbolik. Gitu. Gapura misalnya ada bentuk gapura. Gapura itu apa? Dari kata gofaro, misalkan ampunan Allah. Jadi gambarnya gapura, kemudian ada daun, ya misalnya. Nah, ketika kita masuk ke melewati gapura, memohon ampunan, misalnya kalau di Masjid Rusmi itu ada namanya pohon pohon belimbing bulu. Nah, belimbing bulu itu di sana diartikan sebagai kita sebelum masuk ke tempat yang suci itu berwudu terlebih dahulu, ambil air wudu ya itu dengan dilambangkan itu pohon belimbing bulu gitu. Nah, untuk melewati gapura, untuk melewati meminta ampunan daripada Allah, gitulah kurang lebihnya. Apalagi nih ada yang bertanya nih Pak. Bertanya ya. Ciri khas batik Komar? Ya kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau batik Komar sendiri karena saya latar belakang pendidikannya ya desain dulu waktu mengambil S2 itu sangat dipengaruhi oleh dosen-dosen seperti di brainwash bahwa batik itu tidak mesti seperti batik-batik yang ada di lingkungan sekitarnya gitu ya di Cirebon. Kemudian saya mencoba mengeksplorasi dari binatang, misalkan moluska, jadi tematik gitu ya. Nah, kita perdalam karena untuk membuat desain itu kalau yang bagus lah, misalkan agar kita bisa konsisten, kita bisa kreatif, itu ada melalui tahapan-tahapan dalam membuat karya itu. Misalkan kita melakukan studi literasi dulu, kita ambil referensinya dari mana, seperti saya mengangkat tema moluska, kerang, itu kan nanti dari referensi yang saya baca ada gastropoda, ada bivalvia. Nah, itu akhirnya nanti bisa mewujudkan sebuah karya desain yang tidak akan berhenti karena ada rujukannya gitu. Nah, seperti itu. Nanti setelah studi referensi, kemudian nanti studi bentuk, kita pahami dulu nih. Nah, itu kalau membuat desain itu baik desain-desain yang tadi yang saya bilang moluska ataupun desain-desain seperti batik keraton ini, misalkan bentuk daun kluwih, seperti apa daunnya. Kalau trate, seperti apa trate itu. Nah, ada referensinya. Baru studi bentuk, setelah belajar studi bentuk, studi sketsa, gitu. Habis dari sketsa, selanjutnya nanti komposisi, baru produksi. Nah, jadi nanti ketika mau mengembangkan desain batik kan lebih gampang gitu. Seperti itu. Jadi kalau pengen tahu apa sih ciri khas batik Komar, ya satu di antaranya motif-motif tematik, misalkan salju, kristal air ya, snowflake gitu kan, kemudian tadi moluska, kemudian juga motif-motif bintang gitu ya. Gitu. Adalah. Apalagi, Mbak? Ada yang tanya juga nih Pak dari komentar dari Zaldi, bagaimana cara batik Komar agar motif-motif batik Cirebonan dapat diterima oleh teman-teman muda? Nah, bagaimana Pak Komar melihat tren penggunaan batik oleh anak muda saat ini? Masih nyambung sama yang tadi sebenarnya. Ya, jadi gini, saya juga kebetulan memiliki beberapa segmen ya. Untuk segmen anak muda itu kebetulan putri saya, anak saya yang pertama, lulusan dari Kria Tekstil ITB juga. Itu mengembangkan namanya Shibotik. Ya, tolong diambilkan kain Shibotik. Shibotik itu kombinasi antara shibori dan batik. Ya, shibori teknik tradisional dari Jepang, kemudian dari Indonesianya batik. Jadi itu dikombinasikan. Nah, itu biasanya untuk anak-anak muda, ya. Kemudian untuk yang misalkan ada yang usia menengah, kemudian kepengen yang motif dan warnanya lebih soft, kemudian apa ya kita juga buatkan. Nah, ini misalnya ini salah satu karya Shibotik ya. Ini kayak gini. Nah, ini tekniknya ini
shiborinya boshi, kemudian ditambah dengan batik gitu ya, itu bukan lagi. Oh. Nah itu. Nah ini sudah, ini juga Ini nanti ini kayaknya sudah jaringannya Pak Komar agak banyak. perlu. Kenapa Mbak? Pak Komar, aku jelas ininya ya. Kenapa? Jelas kan ya Pak? Iya tadi agak Soalnya terputus-putus. di aku Pak Komar agak putus-putus. Iya tadi juga Mbak Tiara juga putus-putus sedikit. Ya. Oke. Jaringan berarti. Nah ini jadi ini yang untuk koleksi anak-anak muda nih, seperti ini. Ya. Jadi kita kalau untuk anak-anak muda kita juga buatkan desain yang lebih simpel, yang apa ya, warna-warnanya juga ya seperti ini, cerah gitu ya. Gitu. Oke. Apalagi? Oh. Ada lagi nih Pak dari IDRWB masih muda orang. Seiring dengan perkembangan seni kontemporer, banyak pekerja seni muda yang berkarya di bidang seni visual motif. Apakah Batik Cirebon pernah dan terbuka menggandeng kolaborasi dengan seniman lokal, Pak? Iyalah, sekarang itu sudah zamannya ya kita berkolaborasi, bermitra dengan fashion designer, dengan ahli misalkan desain grafis, kemudian desain produknya, semua itu bisa kita lakukan agar kita tidak stagnan. Kita selalu berkreasi dengan suasana yang apa yang sedang dijalani seperti sekarang misalkan lagi pandemi COVID-19. Nah, sebagian pembatik yang mengerjakan produk-produk yang ada kaitannya dengan suasana seperti ini, masker ya, untuk kesehatan, motifnya dengan motif-motif corona dan segala macam gitu. Termasuk fashionnya juga. Gitu. Kita selalu berkolaborasi kok, Pak. Apalagi? Oke. Nah, kan tadi aku sempat mundur dikit nih Pak soal yang pembatiknya dulu adalah pria. Nah, kalau sekarang kan Bapak bilang udah banyak wanita juga nih Pak. Nah, itu ada proses regenerasi nggak sih Pak dari pengrajin atau pembatiknya? Iya, proses regenerasinya kalau di Cirebon kebilangnya agak lancar ya. Agak lancar dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Jadi sekarang pembatik-pembatik yang di usia 20 sampai 30 tahun masih banyak sekali ya. Kemudian yang di bawah 20 tahun juga ada masih beberapa yang sudah mulai belajar gitu ya. Itu juga cukup banyak. Ya berbeda di tempat lain rata-rata pembatik itu sudah di atas 50 tahun gitu ya. Itu ada. Seperti yang di Lasem itu rata-rata udah sepuh-sepuh sekali. Nggak ada, jarang sekali anak mudanya. Mungkin karena pada beralih profesi ke mencari profesi yang lain gitu ya. Jadi regenerasinya kalau batik keraton yang mengerjakannya orang Cirebon itu di Tirsmi itu kebilangnya masih cukup bagus. Oke. Baik. Kalau aku sempat lihat di postingan IG Batik Komar, kita bisa belajar juga ya Pak di rumah Batik Komar ya? Iya, kami membuka kalau di dulu sebelum pandemi kami itu rata-rata kunjungan itu di atas 100 orang lah, di bawah 200 orang. Jadi per bulan itu hampir 3.000 orang itu kecapek gitu ya. Kita bisa belajar Mbak dari mulai belajar membatik ukuran sapu tangan ya, berapa ya, sekitar 70.000 lah nanti sapu tangan bisa dibawa pulang. Kemudian ada yang ukurannya lebih besar lagi, yang 1 meter kali 1 meter. Bahkan ada yang belajar membatik profesional. Jadi ada beberapa kelas gitu. Kalau hanya kunjungan saja, ada cuman muter, lihat gitu kan. Setelah itu mereka pulang, tidak membawa hasil karyanya. Tapi kalau yang Pak, saya mau ikut dengan praktek, ya bisa gitu. Apakah harus melakukan daftar dulu atau apa? Kalau 1 sampai 10 orang sih datang aja asal jangan hari Minggu bisa. Oke, berarti bisa langsung main ke rumah Batik Komar ya.
ya. Betul, betul. Bajakin batik. Oh, ya. Mm-mm. Ini ada yang komen nih Pak dari Muria Batik, salah satu tokoh pelestari batik Indonesia yang sangat menginspirasi. Ilmunya sangat luas dan peduli dengan kelangsungan batik Indonesia. Muria Batik, Ibu Yuli ya, dari Kudus. Iya, Kebetulan Mbak Muria Tiara. Batik. Ya, dia ah, baru ah. gabung juga. Iya, Halo, Mbak Tiara. iya, Halo. Kebetulan Pak. Pak Komar ini dipercaya oleh Ya, kawan-kawan kan sebagai Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, APPBI. oke. Oh, jadi saya ketua Mm-mm. umumnya, anggota kami sangat Oh, banyak. Kalau pendirinya itu di mm-mm. beberapa kota-kota Mm-mm. besar batik lah, ya banyak sekali. Mm. Nah, kita kadang-kadang juga sering Oh, melakukan kunjungan, pembantuan teknis, gitu. mm-mm. Heeh. Oh, baik. Berarti Pak Komar nih banyak penggemarnya juga ya, Pak ya? Bukan banyak Banyak penggemarnya, penggemarnya. banyak sahabatnya lah, gampangnya lah. Iya, banyak banyak temennya. Nah, Pak, kalau untuk batik keraton itu ada motif yang sudah hilang atau pulang nggak sih, Pak, untuk saat ini? Nah itu karena ya alhamdulillah seperti yang tadi disampaikan ada 70 motif Hmm, keraton ini yang tadinya hilang, ya. kemudian coba digali kembali, kemudian Oh, oke. direkonstruksi ya, ditemukan Hmm, di apa namanya bentuknya disesuaikan dengan hmm. pakem-pakem batiknya, kemudian direpro, dibuat produksi Oke. barunya gitu. Jadi alhamdulillah Oh, kalau keraton sih kelihatannya oke. sudah terkumpul Hmm, semua nih Mbak dari apa yang diceritakan hmm. dari orang-orang keraton, budayawan, kemudian para Ya. kolektor-kolektor batik Cirebon gitu kan. Karena pada waktu saya Hmm, menyelesaikan studi itu saya buka ini apa tawaran gitu, hmm. ayo siapa yang memiliki batik keraton kita ganti gitu kan, kita beli. Nah, jadi kami Oh, mendapatkan oke. banyak Hmm. sekali tuh. Kemudian setelah kita Oh, kumpul, baru kita pelajari, kemudian kita hmm, susun lagi, kasih bentuk ragam hmm, hiasnya, kemudian dijadikan hmm. kayak seperti kertas kerjanya menggunakan kertas kalkir ukuran A0. Setelah itu dipindahkan ke dalam Oh, bentuk proses batik. oh. Itu. Jadi Hmm. Berarti sketsa-sketsanya bisa juga dibilang yang itu model-model salah satu semua cara ini melestarikan kami juga. punya. Apalagi? Hmm, hmm. Bu, kayaknya di Bapak nih teman-teman mungkin ada yang mau sedikit jalan-jalan di rumah Bapak jaringan ya, Agak delay ya Mbak. jaringannya Pak Komar. Halo Halo? Pak, udah ini ya? Ya. Ah, boleh nggak Pak kalau kita diajak keliling sedikit ke Oh, studio Pak Komar? boleh. Boleh keliling ya. Keliling ya. Boleh. Hmm, Nah, ini suasana showroom. oke, wah, Tuh, ya. banyak banget. Kita keluar dari showroom. Kita juga ada Hmm. kedai kopi di sini. Oh, Ada kedai oke. kopi, pecah kopi Hmm. namanya. Pecah kopi sendiri itu dari salah satu motif batik ya. Oh, oke. Pecah kopi. Kemudian kita lihat di sini ada masker batik yang sedang kita jemur ya. Kita Oh, ini cuci, baru dibuat ya, dicuci, Pak? kemudian dikasih pewangi Oh, gitu. oke, Pak. Nah, seperti Ah, ini. Nah, kemudian di coba. sini ada unit produksinya ya. Oke. Nah, ini Mas Ambon bagian pewarnaan ini. Nah, ini ada bikin sajadah Oke. batik ya. Nah, Mhm. tapi sekarang itu ini bagian pewarnaan Oke, ya. wah. Nah, ini bagian produksinya di sini. Mhm. Yang penyiapan kain ya. Mhm. Penyiapan kain ini yang tadi sudah kering dikumpulkan. Nah, ini Mhm. ada yang bikin pola ya. Oke. Nih, Mas Haidar yang bikin pola, Mas Dwi.
Kalau kondisi normal kami itu punya di Bandung itu 70 orang. Totalnya Oke. kami punya 250-an lah kerja. Wah. Ya. Nah, ini bagian pengecapan. Oke. Ya, di sini proses batik yang namanya batik cap itu seperti ini. Nah, Oke, Pak. ini lagi melakukan Oh. pengecapan. Hmm. Tuh. Wah. Ya. Jadi teman-teman yang mau lihat proses cara pembuatan batik boleh main ke Nah, anak Komar nih. nih, ini cap batiknya. Oke, Tuh, Pak. ini satu gagang cap batik ini kurang lebih harganya 2 juta sekarang. Oh, oke. 2 juta ya, satu gagang ini ya, satu desain. Satu Nah, desain kami berarti insya ya, Pak? Allah punya lah 4.000 desain itu. Wah, Oh, iya. Tuh, ini. itu ada yang dari desain Bapak sendiri berarti ya? Iya, kami sekarang udah Batik Komar sudah punya 2 asisten. Saya punya 2 asisten yang membantu membuat gambarnya. Ya. Oh, Jadi kalau pada berapa desain mungkin sudah lebih dari 10.000 kali ya. iya, ada. Wah. Pak, sebenarnya ini ada yang nanya nih Pak di komentar, namanya Krisna Aditama. Pak, Ya. cara merawat kain batik supaya tidak mudah rusak bagaimana ya? Nah, ini boleh juga Cara nih. merawat kain batik, kalau misalnya nyuci jangan menggunakan deterjen yang mengandung biolite, pemutih, Oke. atau misalkan kalau mesin cuci yang sekarang kan menggunakan rinsomatic gitu kan. Ya. Nah, itu nanti bisa memudarkan pewarna batiknya, warna batiknya. Oke. Nah, kemudian jangan kalau menjemur itu dibalik kain batik itu. Ya. Oh, oke. Luarnya di Nah, dalam batik. ini ruangan untuk belajar membatiknya. Wah. Oke. Ya, lihat ya. Tuh. Seru kayaknya Pak. Kayaknya harus coba ke rumah batik Komar Iya. buat Nah, belajar. di sini ruang praktek khusus untuk yang belajar batik. Oke. Wah, seru. Tuh. Ya. Boleh nih Pak. Berarti rata-rata kalau yang datang untuk belajar batik di rumah batik Komar itu rata-rata usia muda atau gimana Pak? Kadang-kadang dari mulai anak-anak TK. Nanti diantar oleh gurunya, kemudian praktek. Ketika melakukan praktek pengecapan, itu nanti ada yang bantu. Kita di sini ada yang ngebantu, ada yang megang untuk khusus pelatihan. Wah, jadi dari usia dini udah dikenalkan soal batik ya. Iya. Mereka antusias nggak Pak di saat belajar batik? Ya seneng lah. Iya. Seneng sekali. Bahkan besok itu untuk minggu ini, minggu depan webinar kita, temanya itu adalah membatik sebagai art terapi penderita kanker otak. Jadi ada survivor kanker otak anak usia 12 tahun, dia itu membatik dan karyanya bagus-bagus sekali. Kemarin karyanya dijual di Bursa Batik Indonesia. Itu dia 6 pieces itu habis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Wow. Banyak yang beli. Padahal dia sehari-harinya itu ya bertahan menahan sakit karena kanker otaknya ya. Tapi dengan membatik katanya malah tidak terasa sakit yang dideritanya itu. Mungkin bikin lebih fokus kali ya Pak, jadi mengurangi barangkali gitu ya. Makanya besok akan kami hadirkan juga dokter spesialis kanker otaknya. Nah, ini proses membuat sibotik. Mana? Tuh. Nah, ini namanya teknik boshi. Boshi Jepang. Nanti setelah diikat, dikerutkan gini, nanti ini ditutup sama plastik. Ya. Ini pelilinannya. Jadi ini namanya tetap batik walaupun dikombinasikan dengan teknik shibori, ya, tapi ini sebutnya tetap batik.
karena ada tetap Oh, menggunakan lilin panas. oh, Begitu ya Pak Deki ya? Coba senyumnya Pak Deki. Ya, Pak Deki ini udah ya, 20 tahun di sini. oh, oke Pak, udah lama. Kalau Bapak sendiri berarti dari tahun 98 ya kalau aku nggak salah. 98. Hmm. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau bertanya, boleh langsung di kolom komentar. Mumpung kita dengan salah satu ahli batik kan, boleh ditanya yang penasaran soal batik, boleh langsung ke kolom komentar. Ya, silakan yang mau bertanya, masih ada waktu. Sampai jam berapa, Mbak? Kita 1 jam Pak, masih ada Oh, 1 jam. Oh, sekitar ya. 25 menit. Oke, boleh, Iya, boleh. karena Oh, kalau saya mau menunjukkan bagaimana cara membuat oh, cap ya, biar tahu oh boleh ya. Pak, boleh biar teman-teman juga bisa tahu nih. Nih, ini adalah proses pembuatan cap. Nah, ini digambar Oke. dulu seperti ini, Hmm. kemudian nanti dibuat seperti ini. Tuh. Yang gede coba ditunjukin. Kita juga mengajarkan, Mbak, bagaimana cara Hmm. membuatnya. Oke. Nah, ini tuh. Ini tinggal digosok saja. Tinggal langsung di satu ke kain ya Pak ya. Iya. Tuh, ini yang lagi mau diservis. Jadi cap Oke. juga kalau sudah dipakai itu harus Hmm. diservis. Tuh, karena kadang-kadang tuh pada patah ya. Nah, ini Hmm. juga lagi ngebuat juga nih. Berarti di batik rumah Komar ini ini Pak bikin ini sendiri ya, cat sendiri semuanya. Kenapa? Berarti di rumah batik Komar ini Bapak untuk cat semuanya produksi sendiri ya Pak ya? Iya. Bukan nggak pesen dari luar Tuh. ya? Ini yang lagi gambar tuh. Ini tracing. Ini tukang tracernya ini lagi ngetrace, lagi menjiplak. Oh, oke. Tuh, ini lagi Ah, menjiplak. Kelihatan ya? kelihatan Pak. Ah, Nanti setelah dijiplak di kain, baru nanti ditindas dengan menggunakan canting. Jadi nanti dicanting lagi. oh, oh, Canting, dicanting seperti yang tadi tuh. Seperti hmm, yang perempuan yang tadi dapat waktu batik, nah itu menggunakan ya. cantingnya itu canting yang kecil gitu. Oh, oke Pak. Hmm. Nah, kalau misalnya batik keraton Cirebon itu berarti masih dengan itu canting berarti ya Pak? Pembuatan Iya, batik ya hmm, harus menggunakan canting kalau canting dan lilin hmm, panas. hmm, Kalaupun misalkan ada yang menggunakan, ada kok Pak ada di sana saya menyaksikan ada yang bentuknya bukan kayak batik, di printing, di sablon gitu ya. Itu sih ya. bukan disebutnya batik, tapi tekstil bercorak gaya batik keratonan Oh, Cirebon. batik. Hmm, Tuh. hmm, hmm, hmm. Nah, ini yang Oke. gambarnya nih, yang gambarnya nih. Tuh. Ini adalah proses pembuatan gambar. Ini kombinasi Oh, megamendung, hmm, ya. Ini ada kombinasi megamendungnya dengan kupu-kupu gitu. Nah, ya. ya. Nah ini namanya Mr. Hasan, ya. Tuh lagi membuat ini untuk skaf. Ya. Oke. Ini Nah, ada ini yang yang nanya Putri nih Pak. Cinderella yang bagi-bagi Nih. duit itu banyak duit. Jadi kalau sore kan bagi-bagi duit. Semua dibagiin, nggak tahu duitnya siapa. Wah, Ya. waktunya. Iya kayak Sinterklas, tapi kali ini bukan Sinterklas ini tuh liatin tuh lagi ngebagi duit itu. Nah ini Nah, yang bagian Pak, desain di komputernya. mm, ada Kita yang sudah nanya hampir. nih Pak. Kenapa? Ada yang nanya di komentar nih Pak, Oke, Mas gimana Dede. gimana? Berapa produksi per hari dan bagaimana proses pemasarannya? Ah, sekarang proses produksinya dalam kondisi COVID ini yang pada Iya. kondisi normal yang ngecap itu 13 orang, sekarang hanya Oke. 5 orang. Nah, Oh, sementara oke, kalau dikurangi. 5 orang itu, kalau per orang misalkan bisa menyelesaikan 5 potong, berarti 25. Ya, 25 Oke. potong per hari. Nah, kalau yang batik tulis, itu karena prosesnya kan lama, bisa sampai 6 bulan, kadang-kadang juga sampai 7 bulan. Ya,
Bisa juga sampai 1 tahun. Jadi proses kita ngitungnya agak susah. Tapi kalau kondisi normal bulanan, kami bisa mengerjakan kurang lebih dikombin dengan cap itu bisa sampai 2.000 potong bisa Oh, oke. per Berarti hari gitu. per hari berarti, Pak. 2.000 potong per hari. Wah. Tapi itu ditambah dengan batik cap. Ya karena Oh, kalau oke. batik cap itu bikin batik cap itu sehari bisa nggak? Bisa. 3 jam bisa nggak? Bisa, gitu kan? Oh, ya. Tapi juga batik cap bisa nggak sampai berapa lama? Mau sebulan, 2 bulan, 4 bulan pun bisa. Kalau memang nanti Oke. warnanya banyak, yang lama itu ketika warna pertama, bagian-bagian tertentu kita tutupi, gitu kan? Terus nanti udah kering, diwarna, terus udah kering lagi, ditutup lagi, diwarna lagi, terus saja berkali-kali, terus dilorot. Terus kadang-kadang nanti Oke. diulangi lagi, pelilinan baru lagi. Nah, itu yang menyebabkan jadi proses batik itu jadi lama. Oke. Aku nih penasaran Kak, kalau untuk batik keraton Cirebon itu tata cara pemakaiannya tuh ada nggak sih Kak? Kayak misalnya hanya boleh digunakan Jadi di tata cara keraton. pemakaiannya batik keraton itu biasanya kalau batik keraton itu bentuknya jarik kain panjang. Kain Oh, panjang, oke. berapa panjangnya? 2,70 meter. Kemudian Oh, oke. ujung Itu muatan depannya gitu Kak. ada yang diwiron, ada yang tidak diwiron. Ya. Oh, oke. Nah, seperti itu. Tapi kalau batik keratonnya digunakan untuk sehari-hari, itu ada juga yang bentuknya tuh dibikin sarung. Karena kalau Oke. dibikin sarung itu mudah digunakannya. Gitu. Nah, ini ada lagi Pak, gimana alur pemasaran batik keraton? Kalau pemasaran batik keraton ya kalau sekarang ini di samping di keratonnya sendiri ada satu sudut untuk penjualan apa namanya Batik. batik ya Ya. apa sih souvenir ya souvenir yang Oh, dari oke ya. keraton itu ada. Kemudian yang paling banyaknya ya di daerah Cirebon di Trusmi. Oke. Nanti ada beberapa showroom, nah itu menyediakan batik-batik keraton. Kalau ada yang bisa nyari batik keraton, nah sebagian itu mereka menyediakan. Oh. Kalau buat Gitu. harganya sendiri nih gimana Pak? Kalau masalah Apa beda harga dengan batik relatif, biasa? kalau batik keratonnya yang sederhana, misalkan tidak dengan model tutup latar, ya tidak Ya. latarnya tidak dibikin warna yang terang, yang putih, itu bisa dari mulai batik tulis itu 300 ribuan, itu sudah bisa. Kalau yang bagus, yang kelas-kelasnya tadi itu di atas 5 juta. Bahkan ada yang di atas 10 juta pun juga ada. Nanti tergantung dari proses produksinya. Karena tadi ada yang bisa 1 bulan selesai, 3 bulan selesai, ada yang bahkan sampai setahun gitu. Oh, ya, Pak. Jadi tergantung kesulitannya juga ya Pak ya. Tingkat Proses kesulitannya iya. pembuatan. Jadi kalau yang mau beli agak simpel, yang model sarung bisa ya Pak ya kalau mau dipakai untuk Bisa, sehari-hari iya. dari Kalau misalkan batik keratonannya dibikin cap, misalkan, ya, dibikin yang motif-motif yang sederhana, cap, bisa jadi harganya 150 ribuan juga bisa. Jadi nggak berpatokan harus mahal gitu ya Pak ya. Jadi bisa Iya, digunakan ada yang batik itu sebenarnya nggak seluruhnya, nggak semuanya mahal, Mbak. Ya, kalau misalkan ya. kawan-kawan, misalkan nih suatu saat sudah kondisi Surabaya, Jawa Timurnya tidak menghitam seperti sekarang, datanglah ke Pamekasan. Di Pamekasan itu ada pasar batik 17 Agustus Pamekasan, ya pasar batik tradisional terbesar se-Indonesia. Kita beli batik yang di bawah 100 ribu dengan kondisi tulis pun ada. Oh, wow, oke. Ada, iya. Mau yang 150 ribu ada, mau yang 2 juta ada, gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau beli juga di rumah batik Komar bisa di Instagram ini Pak ya? Iya, Ya, ada di Instagram. Jalan Sumbawa, ada di Cigadung juga boleh, gitu. Pokoknya gini lah,
mulai saya hanya apa namanya mengajak, berpesan, sekaligus juga mensosialisasi batik. Dari sejak Ya. dini biasakan mencintai batik dan mengenali secara prosesnya. Karena kalau kita mengenali secara prosesnya nanti akan timbul rasa cinta dan bisa mengapresiasi bahwa oh ternyata batik itu apa namanya dikerjakannya dengan menggunakan canting atau canting cap atau menggunakan lilin panas gitu ya. Nah, jadi otak terus nyoba. Nanti ketika sudah mencoba oh ternyata misalkan gampang ya gitu kan atau susah. Nah, kalau misalnya gampang nanti timbul rasa cinta, senang, bisa jadi nanti membuat batik dengan karya sendiri gitu. Keren banget nih. Hmm. Ini ada yang Mas Dedet nih, wah pengen batiknya keren mah, batik keraton. Jadi banyak yang kenal, jadi tahu batik keraton nih Pak. Ya. Jadi kita dengan Pak Komar nih. Apalagi anak-anak muda kan. Sekarang juga kayaknya makin banyak yang untuk memakai batik hari-hari ini kayaknya mulai banyak sih, Pak. Iya. Pokoknya jangan menggunakan apa namanya batik yang printing lah. Kalau memang sudah mulai mengerti batik, gunakannya harus yang batik yang asli, batik beneran. Kecuali misalkan untuk seragam, yang untuk anak-anak sekolah yang memang jumlahnya banyak dan harus sama, atau satu perusahaan yang mewajibkan harus seragamnya harus sama, itu lain soal. Ya. Karena kalau batik kepengen jumlah 10 potong sama persis, mohon maaf, nggak mungkin bisa. Iya. Iya betul. Iya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang belum ngerti batik nih Pak, bisa tahu perbedaan batik dan ya. Yang printing gampang. tadi, Pak. Kalau yang pertama yang batik katun dulu. Kalau batik itu relatif antara bagian depan sama bagian belakang relatif sama. Relatif sama. Ya, tapi juga tidak bisa menjamin harus sama karena kadang-kadang kalau material katunnya misalkan lebih tebal atau mungkin pembatikannya kurang bagus ya akhirnya seperti one side. Tapi kalau yang bagus sekali itu pasti double side. Kalau double side harganya pasti lebih mahal. Nah, kalau katun kalau yang bukan batik, yang namanya tiruan batik atau tekstil bercorak batik atau batik palsu, ya itu biasanya benar-benar jelas satu muka, one side. Karena kan dia nyablonnya kan hanya bagian permukaannya saja. Ya, yang bagian salah satu atapnya, atasnya aja, pas begitu dibalik nanti nggak tembus. Nah, kalau yang misalkan, wah ini di batik sutra, apa namanya, sutra apa tuh namanya ya? Ya sebenarnya kalau sutra, nggak ada yang namanya setengah sutra atau apa sutra gitu. Kalau sutra ya sutra gitu kan. Nah, itu mengkilap gitu kan. Tapi ingat, polyester juga, bahannya polyester, itu ada yang mirip-mirip seperti sutra. Nah, nanti orang akhirnya, wah sutra kecewa. Kayak sutra tapi bukan sutra. Nah, gampang untuk mengenalinya. Kalau misalkan bentuknya mengkilap kayak sutra, tapi gulungan, itu sudah pasti itu bukan sutra. Pasti bukan batik sutra. Itu mungkin polyester yang menggunakan materialnya itu BSY atau apapun lah ya produksinya namanya. Nah, gampang aja dipotong aja sedikit terus dibakar. Tapi yang dibakarnya jangan segulung, cuman ya sekitar 2 cm gitu ya. Pas begitu dibakar terus nanti menggumpal seperti plastik. Nah, itu dipastikan 100% bahwa itu adalah polyester dan tidak mungkin batik. Karena batik tidak bisa dibuat di atas kain polyester. Oke, Pak. Berarti sebenarnya mudah sih buat kita cari tahu mana. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya kainnya udah jadi baju kemudian digunting dibakar ya pasti nggak boleh ya. Pasti nggak boleh kan? Nah, ini sih jadi ceritanya ketika misalnya datang di satu toko, kemudian loh kok saya suka ya warnanya, motifnya gulungan gitu kan.
bentuknya gulungan. Nah, kemudian tinggal minta aja ke pedagangnya, boleh nggak saya minta sedikit saja untuk ngetes bahwa ini batik atau bukan. Tapi kalau kata pedagangnya, oh ya ini bukan batik, ini mah printing, ya udah jangan maksa untuk dibakar. Dengarkan. Bahaya nantinya. Bener Pak. Ini ada yang baru gabung juga nih. Ada Epi Sophia sama Ceha Taufik. Ada. Ya, Tapi apa kalau mau pertanyaannya? cari tahu soal batik Komar, ada Instagramnya ya Pak ya? Ada Instagramnya. Instagram Batik Komar apa kata? Komar kalau nggak Batik salah ya. Komar. Ya. Ada Batik Komar, kemudian coba catat lagi tuh. Shibotik ID. Sibotik S ID. Iya, SHIBOTIK. Wah, boleh nanti teman-teman boleh searching di Instagram. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak. Misalnya yang melakukan tracing atau menjiplak motif ke kain itu harus punya kemampuan menggambar atau enggak Pak? Kalau ngejiplak namanya juga ngejiplak, tinggal ngikutin gambar yang Langsung ada aja. Iya, tidak perlu latihan yang terlalu lama lah. ya. Tapi kalau memang pengen hasilnya jiplakannya bagus banget, ya tentunya kita harus berlatih dulu lah ngejiplak. Baik. Nah, keren mah, inspirasi banget di sore hari. Batik Komar, love you. Mas Dedet bagus. Wah. Oh, ini ada Batik Komar store ya untuk IG-nya. Ada @batikkomar dan @batikkomar.store. Buat teman-teman yang mau lihat-lihat batik atau mau belajar batik di Batik Komar, boleh langsung cek ke IG-nya Rumah Batik Komar. Silakan main-main di Bandung ya Pak ya. Betul. Boleh. Ini Kang Mbak Tiara di mana ini posisinya? Saya di Jakarta Pak. Tapi Oh, kayaknya kirain tertarik di buat Bandung. kayaknya boleh sekali-sekali main ke Bandung, main ke Ya, Pak di Bandung Komar. masih nggak ada corona, Mbak. Wah, baik. Iya. Boleh nanti main-main belajar batik di Pak Komar ya. Bareng Pak Ya, Komar. boleh. Terus. Oke, ini kayaknya kita udah mau 1 jam nih Pak. Ih, Terima kasih banyak nih saya juga dari udah Batik ngeri Keraton. perasaan ini. Habis ini ngopi ya Kak. Kayaknya Habis ini enak nih. ngopi, dipecah kopi, Ngopi. ya. Ya, kopi boleh. Kayaknya dari obrolan Batik Keraton kita dapat ilmu makin banyak lagi nih soal batik, soal teknik pembuatannya. Jadi buat teman-teman boleh follow IG-nya Pak Komar, dan kita tiap Jumat ada selalu ngobrol kain Pak. Kain kan batik, nanti kemarin ada soal tenunan, jadi boleh teman-teman juga yang udah nonton, terima kasih. Selalu pantengin IG Jelajah Bineka karena akan ada ngobrol kain lainnya. Kemudian hari Rabu ada ngobrol literasi. Oh Pak, ini ada yang nanya terakhir. Dapat diskon nggak Pak? Kalau ke Batik Komar? Dapat. Iya, ada yang diskonnya 40%, ada 50% ada. Wah, Bahkan yang kalau memang baik. nggak mampu beli, misalkan Pak minta aja boleh dikasih nanti. Waduh, baik, siap, siap. Ke depan akan ada rencana pameran nggak Pak? Kita sih ngikutin pameran yang ada di Jakarta ya. Di Jakarta itu tadinya awal Agustus itu sudah ada pameran, tapi dibatalkan. Padahal banyak sekali agenda-agenda pameran yang akan dilakukan di Jakarta. Biasanya tiap bulan itu bisa 2-3 kali itu pameran di Jakarta. Mbak Tiara boleh nggak nanti saya kirim? Ya, saya punya e-flyer untuk webinar ke WhatsApp-nya Mbak Tiara. Tolong di-share ke yang lainnya. Kemudian kita juga sudah penggalangan dana untuk ini loh, untuk kitabisa.com untuk penggalangan dana pembatik. Wah, boleh Pak. Nanti aku share ya, nanti tolong dibantu ya. Kita banyak pembatik, perajin batik yang terdampak ya. Kemudian tidak semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah, gitu ya. Nah, kami tuh mengkhawatirkannya satu, kalau mereka sudah tidak lagi membatik, kemudian mereka beralih profesi, maka yang terjadi adalah apa? Akan meninggalkan kerajinan membatiknya dan batiknya itu akan hilang.
hilang, betul Pak. Betul Mm-mm. sih. Boleh Pak nanti di-share, nanti kita Ya, bantu share ke teman-teman. jadi kawan-kawan yang Boleh. lain pengen mendengarkan tentang webinar batik, seperti yang tadi Ya. saya sampaikan itu besok Kamis minggu depan itu Hmm. adalah dengan membatik itu bisa untuk sarana art terapi untuk penyandang kanker. Oke. Gitu, ya. Kanker otak tadi itu ya Pak ya. Ya, Boleh. betul. Boleh. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngobrol dan ikut bertanya sama Pak Komar. Terima kasih buat Pak Komar juga dan buat teman-temannya di Batik Komar tadi sudah Ya, direcokin sedikit nggak sama kita. apa-apa. Terima kasih nih Pak. Nah, oke Pak, nanti boleh dikirim, nanti aku share juga ke teman-teman. Jangan lupa teman-teman Siap. follow Ya, Pak Komar kalau belum, yang baru gabung di Jelajah Bineka boleh juga di follow Instagramnya karena banyak info-info menarik soal budaya, seni Indonesia. Oke Pak, udah mau 1 jam nih Pak. Terima kasih banget ya. nih Pak. Salam buat teman-teman di Batik Komar. Mudah-mudahan bisa main ke Batik Bandung Komar ya. nih. Oke, Iya, makasih siap. banyak Mbak Tiara. Sehat selalu Iya. ya. Yo, Sehat selamat juga Pak sore. untuk semuanya. Yo, yo, Terima Assalamualaikum. kasih teman-teman semua. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow IG-nya aja di Bineka. Kita ketemu lagi di ngobrol kain